warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda di rumah. Apa kabar semuanya? Doa kita bersama, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tetap semangat belajar, walaupun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Baiklah, pembelajaran kita pada kali ini membahas tentang ruang lingkup biologi. Materi ini untuk kelas 10 di SMA Swasta Bina Arta dengan saya Ibu Eni Rianti SP. Untuk Ananda di rumah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan Ananda di rumah dapat menjelaskan karakteristik ilmu biologi. Kemudian dapat menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih biologi itu? Mengapa kita harus belajar biologi? Apa sih manfaatnya jika kita mempelajari biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya pengetahuan. Oleh karena itu, biologi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk tentang kehidupan dengan segala permasalahannya. Mengapa harus mempelajari biologi? Ya, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang kita. Apa manfaatnya mempelajari biologi? Ya, diharapkan kita, Ananda yang di rumah, dapat memahami diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat meningkatkan kualitas hidup kita, dan selanjutnya lebih bijak terhadap lingkungan, khususnya di daerah sekitar kita. Berikut karakteristik ilmu biologi. Karakteristik ilmu biologi yang pertama, memiliki objek kajian berupa makhluk hidup. Karena biologi mempelajari makhluk hidup, maka objeknya adalah makhluk hidup. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Artinya, biologi itu dikaji dengan penelitian, bukan dari argumen ataupun suatu pernyataan. Dan yang ketiga, ilmu biologi dapat dicerna dengan logika. Dan yang keempat, memiliki langkah-langkah sistematis untuk mengkaji ilmu biologi. Hasil dari ilmu biologi bersifat objektif, bukan subjektif. Berikut adalah cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi dipilah-pilah, nak. Yang pertama, cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya. Cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kelompok organismenya. Cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan aspek kehidupannya. Kemudian ada lagi cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan ilmu yang lain atau ilmu campuran dan terapan. Ayo sama-sama kita lihat di monitor. Berikut adalah cabang biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nah, untuk Ananda yang di rumah, tingkat organisasi kehidupan itu diantaranya dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, cabang biologi mempelajari itu diantaranya biologi molekuler, selanjutnya sitologi, histologi,
anatomi dan fisiologi, biologi perkembangan, ada lagi cabang biologi populasi, ada lagi cabang biologi ekologi yang mempelajari tentang lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, limnologi, mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem. Biologi tropis, mengkaji kehidupan pada tingkat bioma, yaitu bioma tropis. Selanjutnya, untuk Ananda di rumah, ayo kita lanjutkan cabang biologi berdasarkan suatu kelompok organisme. Ada cabang biologi yang namanya taksonomi, virologi, mikologi, botani, zoologi. Di monitor sudah Ibu tuliskan di sana, masing-masing mengkaji tentang kelompok organisme. Untuk Ananda yang di rumah, jangan lupa atau jangan bosan untuk membaca ya. Selanjutnya, cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Ada cabang biologi perkembangan yang mengkaji perkembangan individu organisme. Ada embriologi, mengkaji perkembangan embrio. Ada anatomi, mengkaji struktur internal organisme. Ada fisiologi, mengkaji fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Nah, berikut cabang biologi berdasarkan kelompok campuran atau ilmu yang lain. Nah, jadi ilmu biologi itu bergabung atau mengkaji juga dengan ilmu yang lain, yaitu biokimia, mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Jadi biologi itu ilmu yang sangat kaya ya, mempelajari ilmu-ilmu yang lain atau dikatakan ilmu campuran atau terapan. Mempelajari tentang fisika, yaitu biofisika. Mempelajari tentang teknologi, begitu luasnya ilmu biologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme. Satu lagi, paleontologi, mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Nah, kamu bisa lihat ya, bahwasanya ilmu biologi itu juga mempelajari ilmu yang lain. Jadi sangat luas. Kimia, fisika, teknologi, bahkan sejarah ya. Nah, selanjutnya seperti tadi tujuan kita objek dan permasalahan biologi. Siapa sih objeknya? Apa sih yang dipermasalahkan dalam biologi? Ya, objek dan permasalahan biologi ya tentunya adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Jadi siapakah objek dalam permasalahan biologi? Ya makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan yang tidak kasat mata siapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mikroorganisme. Kemudian makhluk hidup itu terorganisasi dalam kehidupannya yang disebut sebagai tingkat organisasi kehidupan. Jadi kehidupan makhluk hidup terorganisasi mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem sampai kepada yang lebih besar yaitu bioma. Kemudian siapa lagi yang menjadi permasalahan dalam biologi? Faktor-faktor pendukung kehidupan. Jadi kalau faktor-faktor pendukung kehidupan tidak memenuhi, tidak sesuai dengan kehidupan makhluk hidup, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Siapakah itu? Lingkungan, tempat makhluk hidup tinggal, air, udara, tanah, dan suhu. Ananda di rumah, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa
kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.